Kepada Ibu Hana, silakan masuk. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Dok. Ada keluhan apa, Bu? Batuk, Dok. Sudah berapa lama Ibu batuk? Sudah sekitar 1 minggu dan ini terasa sangat mengganggu sekali. Apakah batuk kering atau berdahak? Gejala apa saja yang Ibu rasakan? Batuk kering, Dok. Saya juga jadi sering merasa sakit kepala dan demam. Baik, saya akan menuliskan resep untuk Ibu. Nanti Ibu tebus di bagian farmasi ya. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih. Iya, terima kasih, Dok. Atas nama Ibu Hana. Apakah benar Ibu atas nama Hana berusia 27 tahun dan baru saja berkonsultasi dengan Dr. Budi? Iya, Mas. Ibu mendapatkan obat antibiotik amoksisilin dari dokter. Amoksisilin ini berindikasi mengobati batuk dan demam pada ibu yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dosis pemakaiannya yaitu 500 mg, diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Minum dengan menggunakan air putih. Jangan dengan susu, teh, kopi, dan lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitas obat. Penyimpanan amoksisilin disimpan pada suhu ruangan dan di dalam wadah tertutup untuk menghindari paparan sinar matahari, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Amoksisilin dapat menyebabkan efek samping yang bersifat ringan. Beberapa efek samping yang dapat muncul adalah mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, dan diare. Segera hentikan konsumsi obat dan cari pertolongan medis jika ibu mengalami reaksi alergi, seperti pembengkakan di bagian wajah, lengan, atau tungkai, serta timbul sesak napas. Kontraindikasi amoksisilin adalah pada pasien dengan riwayat alergi terhadap derivat penisilin lainnya, pasien ibu hamil menyusui, lansia, dan anak-anak tanpa resep dokter. Hal yang harus diperhatikan adalah amoksisilin tidak boleh diberikan ke ibu hamil karena akan menyebabkan gangguan pada janin. Amoksisilin dapat masuk ke dalam air susu ibu dan dapat menyebabkan sensitasi pada infan, sehingga penggunaannya harus berhati-hati, harus dengan resep dokter. Dosis obat perlu dikurangi pada penderita gangguan ginjal berat, tidak boleh diberikan pada orang lain walaupun dengan gejala yang sama. Beberapa efek interaksi obat yang dapat terjadi jika amoksisilin digunakan bersama obat lain adalah meningkatnya risiko perdarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah, meningkatnya risiko alergi jika digunakan dengan allopurinol, meningkatnya efek samping amoksisilin jika digunakan dengan probenecid, menurunnya efektivitas amoksisilin jika digunakan dengan chloramphenicol, makrolid, sulfonamida, dan tetrasiklen HCl. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak. Baik, semoga ibu lekas sembuh. Baru 2 hari tetapi batukku sudah sembuh. Obat ini benar-benar ampuh. Berarti saya tidak perlu minum obatnya lagi kan? Aduh, saya batuk-batuk lagi seperti beberapa bulan yang lalu. Kepalaku sakit dan rasanya mau demam. Tapi mengapa obat itu tidak berefek lagi ya? Besok saya harus periksa ke dokter. Apa kabar Bu Hana? Ada yang bisa saya bantu? Saya batuk-batuk lagi seperti beberapa bulan yang lalu, Dok. Waktu saya menggunakan amoksisilin yang dokter resepkan waktu itu sudah tidak berefek lagi. Bagaimana amoksisilin yang saya resepkan beberapa bulan yang lalu masih tersisa? Waktu itu saya menggunakannya hanya 2 hari karena saya sudah sembuh. Bukankah sudah dijelaskan dengan tenaga kefarmasian bahwa penggunaannya harus dihabiskan? Baik, saya akan memberikan ibu antibiotik dengan golongan yang lebih tinggi. Saya harapkan ibu menggunakan antibiotik ini hingga habis agar tidak terkena resistensi lagi. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh tenaga kefarmasian. Iya, terima kasih, Dok. Permisi, Mas. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau menebus resep. Baik, atas nama Ibu Hana berusia 27 tahun. Benar Ibu? Iya benar, Mas. Silakan Ibu menunggu terlebih dahulu ya, obatnya akan kami siapkan. Mas, bolehkah saya bertanya apa itu resistensi antibiotik? Jadi begini Bu. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, tubuh akan langsung melakukan pertahanan diri. Salah satunya dengan cara menaikkan suhu tubuh. Begitu ada bakteri yang memasuki organ tubuh, sel-sel darah putih akan langsung mengidentifikasi dan menyingkirkannya.
Tetapi, terkadang upaya pertahanan diri ini tidak mampu untuk melawan begitu banyak bakteri dan tubuh pun menjadi sakit. Sehingga antibiotik dipikir menjadi solusinya. Bakteri-bakteri ini tidak sadarkan diri dalam beberapa waktu sehingga banyak yang merasakan sembuh walau antibiotiknya belum habis. Bakteri pun menjadi berkembang dan menjadi semakin kuat sehingga terjadilah resistensi antibiotik di mana antibiotik tidak mampu lagi untuk mengalahkan bakteri. Bagaimana antibiotik dapat membuat bakteri pingsan atau menyingkirkan bakterinya? Ada antibiotik yang merusak dinding sel mikroba dengan menghambat sintesis enzim atau inaktivasi enzim, sehingga menyebabkan hilangnya viabilitas dan sering menyebabkan sel lisis. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan. Oh begitu, saya mengerti sekarang. Terima kasih Mas. Sama-sama Bu.